Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka. Di video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi pada ruang kolaborasi pada modul 3.2. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu diantaranya yang pertama Bapak Beben Suherman, kemudian yang kedua yaitu Ibu Eki Suci Lestari, dan yang ketiga yaitu Ibu Meli Marlina. Kemudian yang keempat yaitu Ibu Siti Watini. Kemudian ini adalah guru-guru hebat yang menginspirasi kami, yaitu yang pertama Ibu Eti Dewi Sartika MPD, fasilitator PGP dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua yaitu Ibu Sumarni SPDSD, pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Kemudian yang selanjutnya yaitu Ibu Sukmawati SPDSD, pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Identifikasi aset sekolah di wilayah kami yaitu yang pertama modal manusia, kemudian yang kedua yaitu modal sosial, dan yang ketiga yaitu modal politik, kemudian yang keempat yaitu modal fisik, dan yang kelima yaitu modal lingkungan atau alam, dan yang keenam adalah modal finansial. Kemudian yang ketujuh yaitu modal agama atau budaya. Berikut ini kami tampilkan mind map aset sekolah. Aset sekolah yang pertama yaitu modal manusia. Yang pertama kepala sekolah dan guru yang sebagian besar sudah bersertifikat profesi dan sertifikat pendidikan dan pelatihan serta punya keahlian yang mumpuni. Yang kedua tendik yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi. Kemudian yang ketiga pengawas sekolah yang kooperatif, dan yang keempat karakteristik siswa yang beragam. Kemudian yang kedua yaitu modal sosial. Yang pertama ada kelompok kerja guru atau MGMP dan juga kelompok belajar. Terjalin hubungan baik dalam kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Kemudian interaksi dan komunikasi yang harmonis antara warga sekolah dan juga lingkungan. Dan yang ketiga yaitu aset sekolah yang ketiga adalah modal fisik. Yang pertama ruang kelas yang nyaman, kemudian yang kedua ruang praktik, yang ketiga taman sekolah dan tempat parkir, dan yang keempat prasarana olahraga yang lengkap, dan yang kelima musola dan juga jaringan internet. Kemudian aset sekolah yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam. Yang pertama industri atau pabrik berskala besar maupun kecil. Yang kedua kondisi alam yang sejuk. Yang ketiga lahan berkebun. Kemudian lokasi yang strategis. Kemudian yang kelima adalah modal finansial, yaitu dari dana BOS, kemudian dari dana BOP, kemudian dari uang kas kelas, dan yang terakhir dari koperasi sekolah. Kemudian aset sekolah yang keenam yaitu modal politik. Terdiri dari kebijakan kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan puskesmas atau juga pemerintahan desa. Yang ketiga yaitu kegiatan dan juga promosi sekolah. Kemudian aset sekolah yang ketujuh yaitu modal agama dan juga budaya, yaitu terdiri dari guru agama yang mumpuni, kemudian adanya pesantren, yang ketiga adanya ustadz dan juga ustazah, kemudian masyarakat yang religius, dan sanggar tari. Yang pertama yaitu modal manusia, yaitu terdiri dari aset dengan strategi pemanfaatan, yaitu yang pertama kemampuan manajerial kepala sekolah yang sudah baik, yang kedua banyak keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh guru yang belum tersalurkan atau belum tergali untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga banyak guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dan juga sertifikat pendidikan dan pelatihan di sekolah itu yang sudah ditempuh.
Dan yang keempat yaitu murid berbakat masih belum tergali potensinya sehingga belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam pengembangan sekolah. Dan yang kelima yaitu dukungan penuh dari komite sekolah dan orang tua dalam memberikan kontribusi untuk mendukung program pengembangan sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu kinerja pengawas sekolah yang kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Dan yang terakhir yaitu tenaga kependidikan yang sudah berpengalaman dan berdedikasi tinggi terhadap sekolah. Kemudian yang kedua adalah modal sosial, di mana asetnya terdiri dari kelompok kerja guru ataupun MGMP dan juga Kombel. Kemudian yang kedua terjalin hubungan baik dan juga kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga interaksi dan komunikasi yang harmonis antar warga sekolah dan juga lingkungan. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama yaitu melaksanakan KKG atau MGMK serta komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, terjalin hubungan baik dalam pelaksanaan kegiatan sosial di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi dan komunikasi yang harmonis antar warga sekolah dan juga lingkungan. Yang ketiga yaitu modal fisik. Asetnya terdiri dari ruang kelas yang nyaman, kemudian ruang praktik, adanya taman sekolah dan tempat parkir, kemudian sarana prasarana olahraga yang lengkap, adanya musola, dan tentunya adanya jaringan internet. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama yaitu ruang kelas yang nyaman untuk belajar. Yang kedua, ruang praktik yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, taman sekolah yang membuat nyaman untuk belajar bagi muridnya. Yang keempat, sarana dan prasarana olahraga yang lengkap. Kemudian yang terakhir, jaringan internet yang dapat diakses oleh semua warga sekolah untuk tambahan sumber belajar. Kemudian yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam, di mana asetnya terdiri dari industri atau pabrik berskala besar maupun kecil. Kemudian yang kedua kondisi alam yang sejuk, yang ketiga lahan yang berkebun, kemudian yang keempat lokasi yang strategis. Terkait strategi pemanfaatannya yaitu banyak terdapat industri atau pabrik berskala besar maupun kecil di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian kondisi alam yang sejuk yang mendukung murid dalam kenyamanan belajar. Dan yang terakhir yaitu lokasi yang strategis sehingga mudah dicapai atau diakses oleh semua orang. Kemudian yang kelima yaitu modal finansial. Asetnya terdiri dari dana BOS, kemudian dana BOP, kemudian uang kas kelas, dan koperasi sekolah. Terkait strategi pemanfaatannya yaitu yang pertama support atau dukungan dari pemerintah berupa penyaluran dana BOS untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Yang kedua support atau dukungan keuangan atau uang kas kelas dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan kelas dan juga kebutuhan sosial. Yang ketiga yaitu koperasi siswa yang keuntungannya digunakan untuk kepentingan sekolah. Kemudian yang keenam yaitu modal politik, di mana asetnya terdiri dari kebijakan kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan puskesmas dan juga pemerintahan desa. Yang ketiga yaitu kegiatan promosi sekolah. Terkait strategi pemanfaatannya, yang pertama kebijakan kepala sekolah yang mendukung semua program sekolah. Kemudian kerjasama dengan puskesmas dalam pelaksanaan BIAS serta pemeriksaan kesehatan siswa. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan PMI melalui program donor darah. Kemudian kerjasama dengan pihak pemerintah desa melalui kolaborasi dan bermitra melalui program sekolah milik bersama. Kemudian yang terakhir kegiatan promosi sekolah dengan mengadakan bazar, perlombaan-perlombaan seni ataupun pertandingan olahraga. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan promosi sekolah dengan mengadakan bazar, perlombaan-perlombaan seni ataupun pertandingan olahraga. Kemudian yang ketujuh yaitu modal agama dan juga budaya. Asetnya yaitu guru agama yang mumpuni, adanya pesantren, kemudian ustadz dan sama ustazah, dan masyarakat yang religius serta sanggar tari. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama kompetensi guru yang agama yang mumpuni dalam menciptakan suasana sekolah yang religius. Yang kedua, kerjasama dengan pesantren dalam pembinaan akhlak siswa. Yang ketiga, kerjasama dengan pesantren di lingkungan sekolah dalam pemanfaatan ustadz untuk memberikan materi pada kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan. Kemudian dukungan besar dari masyarakat sekitar sekolah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama dengan sanggar tari dalam pengembangan potensi anak mengenai tarian daerah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.